Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami Reza RFR. Di samping kami mungkin kalian udah lihat kayak ini i5 biasa ya kayak tampangnya. Tidak, ini bukan sebuah i5 biasa. Ini adalah salah satu dari bagian 5 series yang mana sudah memasuki generasi ke-6 yang sekarang ada varian touringnya atau wagon atau estate atau avant. Yes, ini menjadi premium EV pertama yang resmi dijual di Indonesia. Memang sebenarnya udah ada EV wagon yang sudah masuk ke Indonesia, tapi tidak resmi dijual ke customer, hanya menjadi fleet saja gitu ya. Dan ini yang benar-benar pertama kali akhirnya dijual untuk pasar konsumen biasa, ibaratnya gitu. Dan menariknya, beda harga dengan varian sedannya hanya 50 juta aja. Jadi ini harganya di 2.227 off the road. Dan apa saja sih pembedanya dengan varian sedannya? Dan apa saja yang menarik dari BMW i5 Series Touring ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di New BMW i5 Touring. Oke, ini dia BMW i5 Touring, tapi yang masuk ke Indonesia ini adalah yang varian eDrive 40 M Sport. Yes, meskipun kalian kalau melihat grillnya banyak silver aksen seperti ini, tapi sebenarnya ini menggunakan trim yang M Sport. Trim M Sport di Indonesia memang agak unik ya, berbeda dengan beberapa negara lainnya di mana di bagian grill itu biasanya full black. Kalau di Indonesia itu memang karena orang Indonesia suka aksen-aksen silver, jadi makanya diberikan warna silver seperti ini gitu. Ini sudah menggunakan bahasa desain terbaru ya, memang gak terlalu menggunakan grill yang sampai bawah kayak gigi kelinci, tapi subtle aja double kidney grillnya, dimana yang di bagian tengah sini sudah menggunakan radar, ada kamera 360, dan tipikal grillnya M Sport, bumper-bumpernya tajam di bagian sini ya, kelihatan untuk pendinginan ke motor listriknya, terus juga bagian spini, yang mana ini beneran bolong loh di bagian samping. Jari kami nyambung nih ke sini ya. Nih. Oh. Dua jari bisa masuk, guys. Oke. Ini sudah menggunakan BMW LED. Dia kayak ada aksen-aksen biru-birunya gitu. Memang bukan laser light ya, tapi dia BMW LED aja, belum yang laser light gitu. Kamera 360 dia sudah pakai advanced safety-nya BMW pastinya ya. Lanjut pada bagian samping. Dia pakai menggunakan M Sport, ada trim M Sport, dia ada logo M-nya di samping sini dengan konfigurasi ban yang cukup besar ini, dimana dia sudah pakai kaliper berwarna biru ya, sporty banget, dual tone seperti ini, keren banget. Dia konfigurasinya di 245/40 R20, dia pakai 20 inci gitu. Yang masuk ke Indonesia hanya penggerak roda belakang saja. Dimensi wise, mobil ini panjangnya lebih dari 5 meteran, jadi 5.060-an mm, dengan wheelbase di 2.995 mm, jadi hampir 3.000 mm, hampir 3 meter lah ibaratnya. Jadi lumayan panjang, jadi memang kan sebagai kelas dia memang satu tingkat di atas seri 3, jadi wajar nih kelihatan dia lebih panjang. Dan yang paling menarik dari mobil ini, didesain untuk terlihat lebih nempel ke tanah dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau kalian perhatikan, 5 Series, 5 Touring sebelumnya itu kayak memang agak lebih ngangkat sedikit gitu ya. Ditambah lagi di bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan rear axle air suspension. Jadi sudah ada air suspension untuk yang bagian belakangnya. Jadi bisa meningkatkan untuk sportiness-nya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk di mode-mode berkendara yang sporty, dia bisa menurunkan bagian belakangnya supaya mendapatkan traksi yang sangat baik. Dan apabila itu juga bisa berpengaruh juga kalau misalnya bagian belakang sini ya tiba-tiba misalnya kita isi barang yang banyak, dia butuh dibikin naik sedikit supaya tetap aerodinamis juga bisa. Jadi multifungsi rear axle air suspensionnya. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya. Seperti tipikal BMW 5 Series yang baru. Dia tuh memang kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu terlihat dia lebih keker gitu ya. Kita bisa lihat dari lampunya yang tarikan garisnya lebih besar, dia memotong ke bawah seperti ini, dan bagian pilar kanannya ini juga dia lebih terlihat lebih gemuk gitu ibaratnya, lebih lebih berisi, lebih kekar, lebih maco gitu bagian kanan dan bagian kirinya gitu. Yang kami senang banget, jadi
dari belakang tuh terasa kayak wagon yang besar, tapi dia kayak lebih mepet tanah, sehingga kayak sleeper banget gitu bentukannya. Kami suka banget sih. Jadi dari awal dia tanpa dimodif-modif udah ganteng. Keren. Lampunya pastinya sudah LED, bagus. Dia yang ini kami bilang eDrive 40, jadi ini varian rear wheel drive saja. Dia sudah ada logo i5-nya di sini, dan di bawah diffusernya memang tidak terlalu berfungsi, tidak ada knalpot sama sekali karena ini ada varian elektrik. Jadi ya hanya seperti ini saja dengan aksen warna piano black gitu. Bagus. Yang agak sedikit disayangkan di generasi terbaru dari i5 Touring ini adalah tidak ada lagi kaca split di sini. Kalau dulu sebelumnya di seri 3 juga masih ada yang seri 3 Touring. Ini kita bisa buka ya bagian atas sini untuk mengambil barang saja gitu ya, mempermudah menarik barang. Ini sayang sekali ini sekarang tidak bisa dibuka lagi. Jadi satu-satu cara untuk membuka bagasi hanya dari sini saja, sudah power tailgate, sudah kick sensor juga. Kapasitas bagasi juga lumayan besar. Dia mencapai 500 literan. Dia bisa menampung stick golf dan segala macamnya. Dia sudah bisa split 40-20-40. Jadi bisa tengahnya saja yang dilipat dan memasukkan barang yang panjang juga bisa, dan pelipatannya juga dari bagian sini. Gitu. Ini yang menjadi poin plus dari sebuah wagon pasti ya dibandingkan dengan sedan, di mana dia pastinya lebih praktikal, lebih enak, dan kalau buat orang Indonesia lebih culture. Ini dia interior baris keduanya yang mana membuat mobil ini menjadi pembeda dibandingkan dengan yang varian sedannya. Tapi sebelum kami bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini atau varian sedannya atau varian yang lebih performanya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami lanjutkan reviewnya. Nah, ini dia interior bagian belakangnya. Yang menjadi pembeda adalah pastinya space belakang sini. Kita headroom gede banget walaupun dia menggunakan kaca panoramik saja ya sekarang, tidak panoramik sunroof. Sayangnya cuma kaca aja ini guys. Kaca besar saja yang mana shades-nya saja yang bisa dibuka dan ditutup. Jadi bukan yang benar-benar bisa full terbuka. Dan yang menjadi pembeda juga di belakang sini, dia sudah mendapatkan interior warna gelap. Kulitnya juga bertekstur seperti ini. Sudah ada sebuah armrest, 2 cup holder, dan bisa mengakses bagasi juga dari sini gitu ya. Kita bisa lipat baris yang tengah sini juga. Jadi ya 40-20 yang kayak tadi kami bilang. Lampu-lampu LED, terus juga di sini udah ada hooknya, dan ada lampunya juga di sini, dan dia juga sudah ada sunshade yang 2. Jadi di pilar sebelah sini juga ada. Agak ribet sih karena manual, jadi kayak kalian harus 2 kali gerak gitu ya. Sah. Ya, jadi nggak apa-apa tapi bagus. Di belakang sudah Harman Kardon, dan yang kami suka dia sudah ada kayak hook gitu untuk rear seat entertainment kita yang di connect ke misalnya mau ke tablet kita gitu. Jadi bukan yang bawaan dari pabriknya. Sekarang memang kayaknya orang tahu lebih suka pakai iPad sendiri atau segala macam daripada nyediain dari bawaannya. Mending mereka bikin hooknya aja di sini gitu. Dengan soket USB-C yang sudah tertempel di sini. Ada AC, 2 pengaturan climate controlnya sudah quad zone. Jadi 2 depan dan 2 belakang di sini ya. Dengan 2 USB-C di sebagian sini gitu. Overall legroom sih gede banget ya. Ada sekitar 12 jari untuk tinggi kami yang 175 cm. Masih oke banget, lega. Leg rest-nya dan segala macam bagian tai kami juga masih tersupport dengan sangat baik. Padahal ini sebuah mobil elektrik, baterainya besar 81,2 kWh. Ya, ini tersanggah dengan sangat baik, tidak seperti biasanya mobil-mobil listrik kan kita lebih jongkok gitu ya. Meskipun baterai besar, tapi ini benar-benar masih bisa duduk, tersupport dengan sangat bagus. Kayak emang BMW di antara brand-brand Eropa lainnya kalau mau bikin elektrifikasi yang paling jago deh, ya kan? Setuju nggak? Tulis kolom komentar deh. Nah, ini bagian depannya. Bagian depannya memang secara tampilan dengan BMW i5 gak terlalu banyak perbedaan. Dia sudah menggunakan layout BMW terbaru ya, yang mana kayak lampu ambient light itu kayak dibalik kristal-kristal yang mengikuti nih di bagian dashboardnya ini. Dengan di bagian bawah tuh ada aksen kayak warna brushed silver dengan tekstur seperti ini. Atasnya juga soft touch, bagus ya. Dan ini solid. Jadi BMW ini harus kami akui ya, kalau dibandingkan dengan 3 rivalnya atau 2 rivalnya dari Jerman juga, sekarang yang paling solid. Build quality-nya, fit and finish-nya, ini paling nggak banyak bunyi kriet-krietnya gitu. Kalau tetangga kan udah mulai banyak ya, gitu. Solid. Nah, ini
Dia layarnya sudah beda, sekarang dia menggunakan BMW 8.5 iDrive operating system, jadi memang lebih smooth. Dia bahkan sudah ada built-in Spotify, dia udah built-in YouTube, sudah bisa di-connect dengan internet, Apple CarPlay, Android Auto, dengan sound system dari Harman Kardon, jadi sudah bagus banget gitu ya. Banyak banget, bahkan kita bisa drive recorder, bisa nih ya, pakai kamera interior. Kita bisa melihat foto dari dalam segala macam dari BMW interior yang ada di tengah sini. Sudah ada tombol SOS karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan BMW Connected Drive. Jadi bisa geofencing, bisa mengetahui lokasi charging terdekat, location apa terdekat. Bahkan udah bisa kita baterai udah mulai habis, kita bisa planning drive kita seberapa jauh dari layar head unitnya ini. Jadi bisa ditaruh di speedometer juga atau di layar head unitnya ini gitu. Bagus banget. Dan yang kami suka lagi, dia di tengah sini tuas transmisinya keren banget ya. Kalau kalian mau lihat, dia tinggal digeser aja ke bawah untuk D, R tuh dibawahin, dan kalau mau P ya tinggal pencet di P bagian sini. Rem parkir itu kayak gabung dengan sekalian dengan electric parking brake-nya gitu. Ini iDrive-nya untuk pengaturan iDrive masih bisa melalui tombol di sini, dan juga volumenya ada shortcut-nya di sini, nggak fully touchscreen kayak rival-rivalnya, tapi kalau mau diakses melalui touchscreen juga sudah bisa gitu ya. Banyak banget, jadi bagus. Layar speedometernya banyak banget yang bisa diatur juga. Dari layar speedometernya dia bisa, nah tuh pas nyala tuh kayak ada suaranya gitu ya. Dan layar speedometernya tuh keren banget, banyak yang bisa kita ganti-ganti juga. Mau melalui mode berkendaranya, info-infonya juga bisa kita ganti, kontennya, layoutnya bahkan kita bisa rubah ya. Mau layout yang seperti apa, mau layout yang seperti ini bisa nih diganti nih. Atau layout head-up display-nya, nah nih mau diganti yang kayak gini bisa, atau mau diganti yang atas tuh. Jadi ada 3 layout dengan isi kontennya juga bisa diganti-ganti. Mau layar head unit, navigasi atau segala macam bisa diganti-ganti dari tengah sini. Banyak banget speedometer dan segala macamnya, dan bahkan bisa pengaturan head up display-nya yang ada di atas sana. Yang head up display-nya bisa memantau banyak banget, mulai dari G sensor, jadi J vectorinnya kita bisa lihat, segala macamnya bisa dilihat dari atas ini. Dan yang menarik, mobil ini memiliki boost gitu ya selama 10 detik. Jadi membuat mobil ini akselerasi jadi lebih kencang. Sepersekian detik ada dari tombol pedal shift ini. Jadi kita bisa gas aja di bagian sini. Nah, ini di bagian ini boost gitu ya. Tapi nggak ada pedal shift ya. Tapi ini bagian sini boost gitu. Dan ini bentuk setirnya keren banget dengan logo seperti ini. Dia pengaturannya sudah elektrik, maju dan mundurnya. Pengaturan kursinya sudah elektrik juga, naik turunnya. Tapi yang kami suka, dia tuh misalnya kita udah lepas dari pengaturan elektrik ya, dia nggak langsung cetak berhenti gitu ya, nggak langsung stop cetak berhenti, nggak. Dia kayak masih disisain kayak nget. Jadi misalnya habis kita touch, itu masih gerak sedikit ke atasnya dan masih gerak sedikit ke bawahnya. Itu attention to detail yang menurut kami menarik banget. Dan sudah 2 memory seat dan juga sudah ada buat locknya semua juga di bagian sini gitu. Dan yang menarik, mobil ini sudah dilengkapi dengan air console, di mana kita bisa main game melalui HP kita selama kita ngecas. Yes, nih dari air console game ini. Nah, ini kita tinggal ini, terus nanti kita connect ke HP kita. Jadi kita bisa main game dari HP kita sambil nungguin mobilnya selesai dicas gitu. Lumayan, keren banget. Menarik banget mobil ini. Dan ruang penyimpanan di sini sudah ada ruang penyimpanan dengan ada 12 volt soketnya. Ini pendingin juga gitu ya. Bagus, wireless charging di sini. Sudah ada, bagus. Dan yang menarik, sun visor pastinya sudah ada kaca dan lampu kacanya seperti ini. Dan ini panoramiknya ya. Kalau kalian mau ditutup, ya cuma bisa nutup shades-nya aja. Nggak bisa buka kacanya lagi karena ini sekarang tinggal panoramik roof saja, bukan panoramik sunroof yang bisa dibuka gitu. Sayang ya, kenapa sekarang jadi trennya panoramik sunroof, panoramik roof gitu, bukan tren panoramik sunroof lagi. Tapi yang menarik ada di bagian dapur pacunya. Kita lihat, let's go. Kabelnya kurang panjang, tapi ngecasnya nggak kurang cepat. Mobilnya cepat banget ngecasnya. Dilengkapi dengan baterai 81,2 kWh. Dia sudah support ultra fast charging, yang mana DC fast chargingnya bisa mencapai
205 kW, jadi kenceng banget. Jadi 81,2, 205, berarti sekali pengecasan nggak nyampe 1 jam guys. Ini udah CCS Type 2 ya, bagus banget. Dan overall, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan motor listrik yang single motor listrik, dimana tenaganya di 340 horsepower dan torsinya di 430 Nm. Dengan kapasitas baterai tersebut, dia bisa berjalan sejauh 560 km dengan klaim WLTP. Artinya WLTP itu ya udah lebih akurat dengan real time-nya. Karena kan ada yang pakai CLTC, NEDC, dan ini sudah WLTP, which is ini sudah real, hampir real lah gitu. Udah sama kondisi nyatanya udah bagus banget. Sebagai wagon premium yang pertama kali dijual di Indonesia, menurut kami BMW i5 Touring ini bisa menjadi salah satu gerbang untuk para pecinta mobil, karena memang pecinta mobil itu biasanya suka banget dengan bentuk-bentuk wagon seperti ini, karena mereka akan menunjukkan bahwa mereka itu culture. Jadi dengan bentuk-bentuk seperti ini, dengan desain seperti ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk para pemilik mobil listrik yang kedepannya, dimana dulu tuh mobil listrik masih agak dijauhi sama petrolhead yang suka banget sama mobil, tapi dengan bentuk yang wagon seperti ini bisa menjadi gerbang baru. Apalagi ini adalah brand BMW yang mana anak-anak mobil udah pasti suka sama BMW gitu ya, udah pasti suka. Jadi dimasukkannya BMW i5 Touring menggabungkan dua hal yang memang jarang banget bersatu gitu ya, sebuah mobil listrik dengan touring gitu. Ini adalah bold move dari BMW Indonesia. So, bagaimana menurut para CVTs? Keren atau enggak BMW i5 Touring ini? Sampaikan di kolom komentar. Oke CVTs, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Gue Reza Rever dan Segerap Tips CVT Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.